Hello everyone, welcome to Podzi, podcastnya Gen Z. With me Rido, Alvira, Oke, halo teman-teman. Di sini kita punya dua teman kita ya. Ini ada Vira dan ini ada Sarla nih. Nah, mungkin sebelum kita mulai podcastnya, gue mau nanya dulu nih soal kabar kalian dan update kalian dari minggu ini. Gimana nih? Mungkin dari Vira dulu kali ya. Gimana kabarnya? Oke, kalau aku sendiri sih tentunya sehat dan seneng banget nih karena bisa kumpul di sini sama Rido sama Syara. Pastinya ada isu yang menarik nih untuk Benar, dibahas. selalu. Iya. Sebagaimana yang teman-teman tahu ya, mungkin di Indonesia sendiri, bahkan ini secara global ya teman-teman, perkembangan teknologi itu udah makin marak gitu kan, udah makin kenceng kemana-mana, udah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia ya, setuju nggak sih? Setuju. Nah, jadi kalau kita udah bahas tentang penggunaan teknologi sendiri, tadi itu salah satu aspek teknologi nih yang baru-baru ini mungkin terjadi di Indonesia dan baru muncul teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu kali ya tentang AI ya teman-teman, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ya teman-teman. Nah, baru-baru ini tuh kayak lagi viral-viralnya teman-teman, apalagi pasca terjadinya kontestasi politik terbesar itu pemilihan umum, dan ada nih salah satu paslon ya teman-teman yang kemarin udah menang ya. Nah, itu tuh kemarin mereka itu saat kampanye menggunakan poster yang berbentuk atau dibuat dari AI teman-teman. Ini menarik banget gak sih? Yang teman-teman? lucu-lucu itu kan? Iya, itu dari teman-teman sendiri gimana nih tentang timbulnya atau kehadiran AI sendiri di Indonesia itu, pandangan teman-teman gimana sih? Menurut aku itu suatu perkembangan yang sangat menarik dan revolusioner ya, karena kayaknya sebelumnya di tahun politik sebelumnya itu belum ada ya. Iya, benar. Karena emang baru sekarang ya Baru AI yang sekarang. bisa menghasilkan gambar, video, Suara. itu tuh, Suara, malahan iya. itu di Indonesia tuh baru viral berapa tahun atau kayak tahun lalu ya, beberapa kayak bulan bener-bener belakangan ini. booming gitu dan juga digunakan. Jadi menarik dan juga merupakan wajah baru bagi kampanye perpolitikan Indonesia. Kalau Itu gimana? dari aku sendiri, dari AI ini ada dua kemungkinan ya. Oke. Ya jelas positif negatif. Nah, positifnya ini menurut aku AI ini membuka banyak peluang, terus mendekatkan apalagi nih kaum muda sama politik. Oh, Iya jadi kan? secara nggak langsung ngebangun branding si Iya. paslon sendiri ya teman-teman. Nah, tapi di sisi lain nih ada resiko disinformasi sama manipulasinya nih, apalagi kan kayak Oke, regulasinya ini belum jelas Iya. kan. nggak Jadi jelas banget sih. bisa jadi ini penyalahgunaan teknologi sih menurut aku. Iya. Kalau nggak dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Iya, bener setuju. Sebenarnya kayak ini tuh AI sendiri tuh pisau bermata dua ya teman-teman. Iya. Jadi ada mungkin kalau nggak diantisipasi dia bisa berdampak buruk atau nanti juga adanya misinformasi. Tapi kalau dimanfaatkan dan utilize dengan baik itu bisa berdampak baik bagi aspek-aspek kehidupan manusia dan malah ngebantu banget ya. Iya. Ngebantu banget. Salah satu mungkin pihak yang paling terlibat gitu, involved di dalam hal ini tuh adalah media massa ya teman-teman, yang turut memberikan informasi juga mengedukasi masyarakat. Nah, menurut teman-teman tuh gimana peran media massa nih? Media massa ini kan wadahnya kan buat penyebaran si AI ini. Nah, media massa ini sendiri perlu adaptasi nggak sih dengan perubahan teknologi yang Benar. saat ini semakin maju. Mereka perlu mengembangkan kemampuan mendeteksi hal-hal manipulatif dari AI-nya sendiri. Si media massa ini juga kayak perlu menyaring gitu loh. Oh iya, hasil- filtering ya? Iya, filtering gitu untuk menciptakan standar dalam penggunaan AI. Jadi penggunaan AI ini ada regulasi, ada batasannya. Oh, jadi jelas gitu ya Kak. Aku setuju sih ya sama Vira, karena media massa itu merupakan pihak yang mempunyai power dan juga influence dalam masyarakat. Karena salah satu fungsi media massa adalah kontrol sosial kan, Kontrol teman-teman sosial, ya. benar. Pasti punya gatekeeper kan. Benar. Jadi seperti yang dikatakan Vira tadi, harus difilter dengan jelas karena dampaknya itu bakalan besar sekali dalam kehidupan sosial. Dan juga mereka itu perlu menyajikan informasi yang seimbang dan juga faktual mengenai penggunaan AI dalam berbagai bidang. Media massa itu bukan hanya menyebarkan tapi juga mengedukasi. Bener banget kan? sih. Jadi, kayak mereka tuh harus juga mengedukasi kepada Iya, masyarakat benar. tentang apa sih itu AI, bisa digunakan untuk apa aja. Yes, Jangan digunakan setuju. cara sembrono, apalagi sampai gunain muka orang terus diedit, menggunakan AI. Diganti. Iya. Banyak banget yang kayak gitu ya kemarin ya. Banget. Muncul. Kayak berita hoax makin mudah dibuat loh. Jadi, Wah. aduh. Kalau gue sih menanggapinya kayak ya udah, media massa ini memang mereka tuh sebagai orang yang harus beradaptasi atau pihak beradaptasi juga, mereka juga harus dapat mengedukasi masyarakat gitu kan, karena sebaran informasi itu begitu luas dari media massa dan masyarakat juga pasti memperoleh informasi itu dari mereka kayak gitu kan. Nah, ada satu pihak lagi nih yang paling tinggi, coba teman-teman tebak apa yang paling tinggi dari media massa? Oh, pemerintah. Benar. Kalau dari teman-teman sendiri, ada nggak teman-teman punya pendapat kayak gimana sih peran pemerintah dalam menanggapi hal tentang
penggunaan AI sendiri gitu teman-teman. Pemerintah sendiri ini kan gatekeeper dari media massa kan. Iya. Menurut aku nih, pemerintah juga harus proaktif gak sih dalam merumuskan kebijakan yang mengatur penggunaan AI ini sendiri. Selain itu, pemerintah juga harus menginvestasikan dalam edukasi masyarakat tentang teknologi ini, kayak memberikan pelatihan, pengertian, terus juga meningkatkan sumber daya manusianya sendiri. Setuju banget sih, apalagi pemerintah itu yang mempunyai power dan juga influence sama kayak media massa, tapi emang pemerintah ini kalau dalam suatu Gatekeeper. gatekeeper banget. Iya, jadi mereka tuh juga harus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan teknologi AI yang aman dan juga etis. Diharapkan pemerintah itu dapat membuat regulasi yang jelas, peraturan yang jelas. AI mana aja sih yang boleh dikomersilkan? AI mana aja sih yang boleh ditayangkan sebagai hiburan semata, entertainment? Sempat viral nih di Twitter kayak banyak artis commission yang merasa keberatan kalau misalnya banyak pejabat pemerintah itu yang menggunakan AI dalam pembuatan poster ucapan gitu. Iya. Kenapa tuh, kenapa? Karena itu berarti memutuskan dan juga menyempitkan peluang mereka dalam berkarya. Aduh, ngapain ini bayar komisi mahal-mahal, tinggal pakai AI jadi. Jadi instan banget semuanya. Jadi sosial kita agak berantakan ya saya kalau kayak gitu. Bagi pekerja seni di Indonesia itu udah kayak terzolimi tambah terzolimi. Segala hal bisa dikerjakan lewat AI kan. iya, Kayak makanya. tugas apa sih yang nggak bisa Tugas apa sih? dikerjakan pakai Ayo, AI? siapa kalian yang menggunakan AI? ChatGPT. Wah, Lama-lama ini ngaku. isinya di Iya. AI. Sebagai manusia tetap harus menjadi Subjek pemegang utamanya. fakta utama, iya. Benar. Oke. Karena ini inovasi baru ya kan ya. Inovasi baru. Ngomongin inovasi baru ini kayak jadi ingat salah satu teori komunikasi massa nggak? Oh iya? Iya, Apa itu? Theory of diffusion of innovation. Oh, nggak sih? pernah dengar sih, pernah Kayak dengar sering. Asumsi dari teori ini tuh adalah komunikator itu mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk lalu mempengaruhi orang-orang. Oke, Adanya inovasi itu lalu disebarkan kayak AI kan, ada Iya, inovasi langsung disebarkan sebar gitu ya. melalui media massa nih sebagai yang punya power dan kuasa, dan itu akan mempengaruhi orang-orang. Oleh karena itu pemegang kunci media massa dan juga pemerintah itu harus memegang alih dan juga mengambil peran penting yang secara bijak, etis dan juga bertanggung jawab dalam menyebarkan dan juga mengedukasi kepada masyarakat. Aku udah bisa menyerap banyak hal ya teman-teman, mulai dari tadi pendapat teman-teman tentang mulai hadirnya AI di Indonesia, terus kemudian peran media massa, terus yang ketiga tadi kita udah bahas peran pemerintah sebagai pemegang posisi tertinggi, dan yang terakhir tentang tentang teori tadi ya secara apa tadi namanya diffusion of innovation. Oke. Nah mungkin sampai di sini dulu teman-teman dengan aku Rido, Alvira dan Syara. So see you teman-teman di Podzi podcastnya Gen Z. See you. Dadah.